Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Naif Sultan. Saya guru Akidah Akhlak MTSN 5 Rembang, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus juga mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 3 di LPTK UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo. Pada video kali ini saya akan membawakan materi akhlak terpuji ikhtiar kelas 8 semester 1 dengan metode pembelajaran problem based learning atau PBL. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semangat? Oke. Pada hari ini kita akan memulai pembelajaran dengan dipimpin oleh Mas Tadi. Wah. Anak-anak ya, kita yang namanya belajar dengan semangat ya, semangat yang tinggi, berusaha semaksimal mungkin agar apa? Cita-cita kalian ya, cita-cita kalian bisa tercapai ya, mendapatkan hasil yang terbaik di kelas kalian dan bisa membanggakan ya orang tua, sekolah dan juga membanggakan bangsa dan negara, menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada Indonesia ya, rasa cinta tanah air. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Semuanya dimohon berdiri.
Oke ya. Mari kita mulai. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Oke, terima kasih untuk kita semua. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari yaitu iman kepada kitab-kitab Allah ya. Masih ingat ya? Iman kepada kitab-kitab Allah. Ada berapa kitab yang harus kita percayai? 4. Yang pertama yaitu Allah. Al-Quran itu sebagai pedoman manusia di dalam kehidupannya. Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia di dalam kehidupan di dunia. Nah, pada bab selanjutnya kita akan yaitu melanjutkan bab akhlak terpuji, ya. Bab akhlak terpuji yaitu ikhtiar, ya. Ikhtiar. Nah, dalam kali ini tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian ikhtiar dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan dan menakli tentang ikhtiar. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan contoh perilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, peserta didik menunjukkan sikap percaya diri, tanggung jawab, dan semangat berusaha dalam belajar. Ya. Sekarang Pak Sultan ada pertanyaan. Jika ada temanmu yang hanya berdoa sebelum ujian tanpa belajar, apakah menurutmu itu sudah benar? Belum. Kenapa? Ya ada usahanya. Ya. Jadi setiap kita ingin menggapai sesuatu, kita juga harus berusaha disertai dengan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman bermakna pada bab 2 ini kita akan mengetahui beberapa pemahaman bermakna. Yang pertama adalah ikhtiar merupakan wujud usaha manusia yang harus dilakukan sebelum tawakal. Yang kedua adalah ikhtiar harus seimbang dengan doa, usaha serta menyerahkan hasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dengan ikhtiar manusia dapat mengembangkan potensi diri dan menjadi insan yang bermanfaat. Dan yang keempat, akhlak terpuji adalah fondasi utama bagi keberhasilan dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, orang yang berakhlak terpuji akan menjadi pribadi yang mulia, dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga dicintai manusia sesama. Nah, Pak Sultan akan menampilkan ya video tentang gambaran tentang contoh sikap ikhtiar. Tadi Nusa adalah sejak kecil yang tidak punya kaki sebelah ya, punya satu kaki. Dia ingin menjadi pemain bola yang hebat ya. Jadi dengan kaki bantuan atau kaki palsu, dia selalu ya berusaha berlatih setiap hari untuk meyakinkan ibunya bahwa dia mampu untuk menjadi pemain bola yang hebat. Itu juga merupakan salah satu contoh bentuk ikhtiar. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi ya. Apa itu ikhtiar ya? Ikhtiar secara bahasa berasal dari bahasa Arab ikhtiaran yang artinya memilih atau berusaha, sedangkan secara istilah adalah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai hasil yang baik disertai dengan doa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ikhtiar secara istilah apa? Hasil yang baik
segala upaya manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kepada orang yang beriman bahwa mereka wajib berusaha semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil sesuai yang diharapkan. Jadi apabila kita mempunyai cita-cita, kita harus berusaha semaksimal mungkin, semangat, pantang menyerah, dan bekerja keras. Bagaimana dengan dalil untuk sikap ikhtiar? Terdapat pada Quran surat An-Najm ayat 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Artinya, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Selanjutnya dalil yang kedua dalam Quran surat Al-Ra'd ayat 11, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, ya, sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Ya. Dari beberapa dalil di atas, ya, dari dua di atas, jadi kita sebagai manusia harus mempunyai semangat untuk termotivasi selalu berusaha keras untuk memenuhi harapan dan cita-cita kita. Maka kita jangan menunda untuk segera berusaha semaksimal mungkin sehingga cita-cita kita tercapai bagi masa depan yang masih panjang. Ini adalah beberapa contoh ikhtiar. Tadi di depan sudah kita perlihatkan ada contoh anak yang berlatih terus semangat untuk menjadi pemain sepak bola profesional. Contoh ikhtiar yang lain, yang pertama adalah belajar dengan rajin sebelum ujian. Terus merawat dan memupuk tanaman agar mendapatkan hasil panen yang maksimal. Selanjutnya adalah dan yang terakhir contohnya adalah belajar berarti apa? Belajar dengan rajin, belajar dengan sungguh-sungguh. Apalagi saat kita mau ulangan, mau ujian, ya, belajar dengan rajin, dengan sungguh-sungguh. Tapi juga tidak lupa apa? Berdoa dan bertawakal atau pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang apa dampak positif dengan bersikap ikhtiar? Yang pertama, apa? Kita baca bareng-bareng. Menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah. Yang kedua, menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena siap dan rasa usaha dapat menumbuhkan sebuah harapan, dan karena berusaha maka akan semakin banyak harapan. Yang ketiga, adanya kepuasan batin. Yang keempat, Oke, kalau sudah cukup jelas, Pak Sultan akan memberikan, kita akan bertanya tentang studi kasus, ya. Yang pertama, nanti kita akan membentuk kelompok, ya. Ini kita sudah bentuk kelompok. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, pertanyaannya adalah, atau masalahnya, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala
telah menentukan seluruh takdir manusia di dunia ini. Apa yang akan terjadi pada diri kita semua sudah direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa manusia masih diwajibkan untuk berikhtiar? Jelaskan alasanmu. Yang kedua, seorang siswa bernama Raffi selalu mengeluh karena nilainya sering rendah. Ia sering berdoa agar diberikan nilai bagus, tetapi ia jarang belajar dan lebih banyak bermain HP. Menurutnya, berdoa saja sudah cukup tanpa harus bersusah payah belajar. Apakah sikap Raffi sudah sesuai dengan ajaran Islam? Mengapa? Pertanyaan ketiga atau masalah ketiga, seorang petani bernama Pak Hasan menanam padi. Ia sudah berusaha mencangkul sawah, memberi pupuk, dan merawat tanamannya. Namun, saat panen, hasilnya tidak sesuai harapan karena terserang hama. Pak Hasan tetap sabar, lalu berusaha mencari cara mengatasi hama agar panen berikutnya lebih baik. Apakah sikap Pak Hasan mencerminkan ikhtiar yang benar? Jelaskan. Nah, Pak Sultan sudah mempunyai lembar kerja ya untuk dibagi kepada kelompok ya. Ini kelompok 1, diskusikan ya dengan temanmu, jawab dan cari referensi di buku atau pakai referensi yang lain ya. Itu terus sama foto. Oke, ada yang mau ditanyakan? Angkat tangan. Oke. Oke, saya kira cukup waktunya. Sekarang kelompok 1 ya. Kelompok 1 menjawab pertanyaan atau permasalahan nomor 1 ya. Diwakili Naya sama Sela. Oke, bisa maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami berdasarkan tema yaitu ikhtiar. Yang pertama, manusia tetap diwajibkan untuk berikhtiar meskipun takdir sudah ditentukan oleh Allah. Karena ikhtiar merupakan bagian dari ketaatan dan ujian bagi manusia. Berikut penjelasannya. Yang pertama, ikhtiar adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan manusia untuk berusaha dan bekerja. Dalam Al-Qur'an disebutkan wa alaisa lil insani illa ma sa'a. Artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Quran Surat An-Najm ayat 39. Ayat ini menegaskan bahwa hasil yang diperoleh manusia bergantung pada usaha yang dilakukannya. Jadi kesimpulannya, walaupun takdir sudah ditetapkan Allah, manusia tetap harus berikhtiar karena ikhtiar adalah kewajiban, bentuk ketaatan, dan jalan untuk meraih takdir terbaik yang telah Allah tetapkan. Setelah berusaha, barulah seseorang bertawakal kepadanya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 1? Sudah jelas? Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Oke ya. Benar bahwa kita sebagai manusia kenapa tetap harus berikhtiar walaupun takdir sudah ditentukan Allah. Jadi sudah dijelaskan bahwa ikhtiar itu juga merupakan bagian dari takdir ya. Jadi ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Terima kasih kelompok 1 bisa duduk kembali. Sekarang kelompok 2 membahas permasalahan nomor 2.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan nomor 2. Sikap Raffi belum sesuai dengan ajaran Islam. Karena dalam Islam, doa harus disertai dengan ikhtiar atau usaha. Berdoa tanpa usaha adalah sikap yang tidak sejalan dengan ajaran Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berusaha terlebih dahulu, kemudian bertawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Rod ayat 11. Jadi kesimpulannya adalah sikap Raffi tidak sesuai dengan ajaran Islam karena ia mengabaikan kewajiban berikhtiar. Seorang muslim yang baik harus berusaha semaksimal terlebih dahulu, kemudian berdoa dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar hasilnya diberkahi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Sekarang ada yang ditanya enggak ke kelompok 2? Sudah ya. Oke, kita beri aplaus kepada kelompok 2. Oke, ya benar ya. Berarti Raffi belum mencerminkan ya sebagaimana dalam ajaran Islam karena dia hanya mengandalkan doa saja, tidak berusaha, tidak berikhtiar ya, tidak bersungguh-sungguh untuk belajar mencapai hasil nilai yang bagus. Jadi nilai yang bagus itu bukan cukup hanya dengan doa saja, tetapi juga harus ada yang namanya usaha. Harus belajar yang rajin, belajar yang tekun. Setelah itu kita berdoa dan pasrahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, permasalahan ketiga akan kelompok 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, sikap Pak Hasan mencerminkan ikhtiar yang benar. Penjelasannya, Pak Hasan telah melakukan semua langkah yang termasuk dalam ikhtiar, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dan melakukan tindakan nyata untuk mencapai hasil yang baik. Setelah hasilnya tidak sesuai harapan karena hama, ia tidak berputus asa dan tetap bersabar, bahkan berusaha memperbaiki kekurangannya dengan mencari cara mengatasi hama. Itu menunjukkan bahwa Pak Hasan 1. Berusaha maksimal, 2. Bersabar dan tawakal, 3. Belajar dari pengalaman. Kesimpulannya adalah sikap Pak Hasan mencerminkan ikhtiar yang benar karena ia berusaha dengan sungguh-sungguh, bersabar menghadapi hasilnya dan tetap berusaha memperbaiki diri. Inilah contoh nyata ikhtiar yang disertai tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 3? Udah. Cukup? Jelas? Oke, ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Kita berikan aplaus kepada kelompok 3. Oke ya, benar. Ya, sikap Pak Hasan sudah mencerminkan sikap ikhtiar yang benar karena apa? Dia sudah berusaha ya dengan merawat, dengan mencakul sawah, merawat tanamannya. Walaupun hasilnya belum maksimal karena terserang hama, Pak Hasan tetap bersabar ya. Tetap bersabar dan selalu mencoba lagi walaupun panennya pada yang saat ini belum berhasil, dia akan tetap berusaha mengevaluasi dan pasrah hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari beberapa permasalahan ini dapat kita simpulkan bahwa kita tentu mempunyai banyak sekali kebutuhan, baik berupa kebutuhan jasmani dan rohani. Sebagai orang yang beriman, kita percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada semua makhluknya, maka kita harus berusaha keras mendapatkan kebutuhan tersebut. Dengan apa? Usaha keras tersebut harus didukung oleh sikap-sikap antara lain selalu semangat, tidak mudah putus asa dalam menghadapi setiap problem, ya, giat dalam belajar, tekun dalam menjalankan semua tugas kita,
dan pandai memanfaatkan waktu. Ya. Itu beberapa pelajaran atau refleksi yang bisa kita ambil dengan akhlak terpuji berikhtiar. Oke, sampai sejauh ini sudah sangat jelas sekali ya. Oke, sudah sangat jelas sekali. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini sudah cukup ya. Untuk selanjutnya nanti kita akan melanjutkan materi yaitu dengan bertawakal. Oke. Nanti Pak Sultan akan memberikan tugas di rumah kepada kalian. Coba buatkan 3 contoh sikap ikhtiar dalam diri kalian masing-masing sejumlah 3 ya. Contoh sikap ikhtiar sejumlah 3 yang ada pada diri kalian sendiri yang sudah kalian lakukan. Oke, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.